Selamat bertemu kembali dengan program pembelajaran program studi psikologi Universitas Paramadina. Kali ini saya akan menyampaikan satu informasi terkait dengan mata kuliah psikometri, teori dan aplikasinya. Yang akan saya sampaikan kali ini adalah berkenaan dengan bagaimana membuat item atau pernyataan yang bagus dalam sebuah pengukuran, terutama dalam pengukuran psikologi. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan pengukuran dan kita berbicara terkait dengan pernyataan atau item-item di dalam pengukuran, maka kita harus memperhatikan standar yang ada atau kriteria yang ada. Mengapa hal ini penting? Karena bagaimanapun juga ketika seseorang melakukan pengukuran psikologi, maka pernyataan-pernyataan itu yang akan direspon. Jadi bagus tidaknya, benar tidaknya, tepat tidaknya, pengungkapan kepribadian, sikap, motivasi, ataupun aspek apapun yang diukur, itu sangat tergantung dari pernyataannya. Nah, Edward pada tahun 1957 itu sudah melakukan beberapa kajian, melakukan beberapa penelitian, sehingga dia menemukan 14 kriteria yang bagus yang bisa kita ikuti untuk menuliskan pernyataan atau item di dalam pengukuran psikologi. Kita lihat kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama, ketika kita hendak membuat pernyataan, kita harus memperhatikan bahwa situasinya itu bukan situasi yang sudah terjadi di masa lalu. Artinya kita tidak perlu mengukur kejadian-kejadian yang sudah lampau. Bagaimanapun hasil pengukurannya itu tidak akan merubah kondisi kita saat ini. Satu contoh, ketika saya hendak mengukur tentang semangat juang, maka saya tidak perlu karena identik dengan semangat juang, maka identik dengan perjuangan, saya mengukur misalkan prajurit Diponegoro berjuangnya sangat dedikasi misalkan. Tidak perlu seperti itu. Tetapi kalau saya ingin mengukur semangat juang, saya lihat konteksnya. Kalau konteksnya dalam dunia kerja, ya saya tinggal bisa melakukan sebuah adaptasi dengan misalkan pekerjaan itu kan kadang ada yang sulit, ada yang nggak sulit, ada yang mungkin bisa dikerjakan, ada yang sangat membutuhkan usaha yang luar biasa. Sehingga ketika kita berbicara tentang situasi yang lampau, itu harus diperhatikan konteksnya. Yang kedua, kita menghindarkan yang faktual. Contohnya, ketika saya ingin mengetahui sikap masyarakat terhadap program pemerintah, contohnya yang paling gampang adalah sikap terhadap keluarga berencana. Kalau ingin mengukur sikap ya tanyakan aja sikapnya terhadap program keluarga berencana gimana. Tapi jangan kalimatnya program keluarga berencana adalah program pemerintah. Nah itu faktual. Itu artinya akan dijawab ya tidak, bukan sesuai atau tidak sesuai, setuju atau tidak setuju. Yang ketiga, statement itu harus diinterpretasi dengan satu cara. Jangan sampai di dalam satu statement itu maknanya ganda. Nah, yang keempat harus dicari kata-kata yang relevan dengan aspek yang mau diungkap. Ya. Apa fungsinya ini? Ketika saya ingin mengungkap kecemasan, ya maka kata-kata yang saya gunakan ya harus related dengan kecemasan. Jangan related dengan depresi. Walaupun itu mungkin ya bedanya mungkin orang nggak akan tahu. Tetapi kita sebagai seorang yang belajar psikologi harusnya paham itu. Kemudian yang kelima itu berkenaan dengan jangan menuliskan kalimat yang panjang atau usahakan dalam membuat kalimat itu simple, jelas, terus clear. Biasanya nggak lebih dari 20 kata dalam satu statement. Itu yang kelima. Yang keenam maksud saya, berkenaan dengan kalau kita membuat pertanyaan atau pernyataan itu, orang akan cenderung setuju semua. Atau orang akan cenderung menolak semua. Maka kita nggak bisa menyertakan itu ke dalam alat ukur kita. Mengapa? Karena kita sudah tahu bahwa oh iya ini benar berarti. Ingat tadi di pasal yang sebelumnya, di standar yang sebelumnya, kita menghindari yang faktual. Nah, kalau seseorang itu cenderung menyetujui semua atau cenderung tidak menyetujui semuanya, bisa jadi itu related dengan faktual. Yang selanjutnya,
ini yang seringkali kita agak mengalami boleh dibilang kebiasaan. Ketika kita membaca alat ukur dalam bahasa Inggris, kita seringkali menemukan never, always, only, atau mungkin seldom, none, dan seterusnya. Tapi sebetulnya kalau itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka yang tercipta adalah kalimat itu menjadi kalimat ambigu. Satu contoh, ketika saya akan menjelaskan motivasi belajar, saya selalu belajar tepat waktu. Nah sekarang pertanyaan selalu, kata selalu itu kan nggak mungkin. Kalau kita bisa selalu itu berarti every day, by time, by detiknya itu sama. Sehingga penggunaan kata selalu itu harus dihati-hatikan. Yang terakhir adalah berbicara tentang hindarkan double negatif. Contohnya, ketika saya membuat kalimat, saya tidak suka ketika tidak diberikan apa misalkan. Nah ini berarti ini ada double negatif. Kata tidak di depan ketika kemudian ada tidak di belakang itu akan meniadakan tidak yang di depan. Artinya kalimat yang seharusnya negatif itu menjadi bermuatan positif. Atau contoh lagi, ketika saya ingin mengukur motivasi seseorang, saya tidak memiliki semangat untuk tidak mengerjakan tugas ini tepat waktu. Nah, itu. Jadi dari sekian standar-standar yang ada, itu harus kita perhatikan dalam menuliskan item-item pernyataan-pernyataan dalam pembuatan pengukuran. Itu dulu barangkali untuk sesi ini. Kita ketemu lagi untuk sesi selanjutnya dengan pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan psikometri dan pengukuran di psikologi. Sampai bertemu lagi. Salam.